Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, kita mempelajari materi koordinat kartesius, yaitu materi bab 2 Matematika kelas 8 semester ganjil. Dimana kemarin kita sudah membahas mengenai sistem koordinat dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi suatu titik terhadap titik tertentu A, B. Dimana tujuan pembelajarannya kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu yang pertama menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0. Yang kedua, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu A, B. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu A, B. Langsung saja kita bahas materinya. Ini sambungan yang kemarin, berarti nomor 2. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, di mana kita lihat gambar koordinat kartesius di sini. Ada beberapa titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Dengan koordinat titik A negatif 4,3, koordinat titik B 5,5, koordinat titik C 4,0, dan koordinat titik D negatif 5, negatif 6. Nah, kita lihat di sini penjelasannya ada posisi titik A terhadap titik asal 0,0 adalah negatif 4,3, di mana jika ditanya posisi titik A terhadap titik asalnya 0,0, itu berarti titik koordinat itu sendiri adalah posisinya. Nah, di mana di sini titik A negatif titik koordinat dari titik A negatif 4,3. Berarti posisi titik A terhadap titik asal 0,0 adalah negatif 4,3. Begitu juga dengan titik B. Jika ditanya posisi titik B terhadap titik asal 0,0, berarti titiknya adalah titik koordinat itu sendiri, yaitu 5,5. Begitu juga dengan titik C, berarti 4,0, dan titik D negatif 5, negatif 6. Nah, di mana kita lihat di sini, misalkan titik A ini posisinya adalah, kita lihat dari titik asal 0,0, 1, 2, 3, 4. Berarti posisinya adalah 4 satuan ke kiri, dan kita lihat untuk koordinat Y-nya 1, 2, 3, dan 3 satuan ke atas. Nah, bisa juga dalam pertanyaan posisi titik A terhadap titik asal 0,0, yaitu 4 satuan ke kiri karena X-nya negatif, dan 3 satuan ke atas karena Y-nya positif. Nah, kalau kita lihat dari titik B, berarti 5 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, misalkan ini titik C, berarti 4 satuan ke kanan dan berada pada titik 0 di sumbu Y. Kemudian kalau kita lihat titik D, berarti adalah koordinat X-nya itu negatif 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri karena X-nya negatif, dan 6 satuan ke bawah karena Y-nya negatif. Nah, negatif 6. Jadi bisa dalam bentuk kata-kata seperti itu. Kalau misalkan ditanya posisi titik D terhadap titik asal 0,0 adalah 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah, sesuai dengan koordinat titiknya itu sendiri. Kalau misalkan di X negatif, berarti ke kiri, yang positifnya ke kanan. Kalau nya di Y negatif, berarti ke bawah, dan positifnya ke atas.
sesuai dengan koordinat titiknya itu sendiri. Nah, sampai di sini untuk posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kita lanjut ke materi kedua yaitu yang ketiga ya, posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, dimana di sini gambar yang tadi lagi sebagai contohnya gambar koordinat kartesius seperti tadi. Dimana di sini untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap titik tertentu dalam bidang koordinat kartesius, kita harus membuat sumbu koordinat yang baru, sumbu X dan sumbu Y, di mana pusat koordinatnya merupakan titik acuan tersebut. Nah, di sini kita lihat contoh. Yang pertama, tentukan koordinat titik A terhadap titik B, Dan yang kedua, tentukan koordinat titik C terhadap titik D. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Untuk yang pertama tadi, yang ditanya adalah koordinat titik A terhadap titik B. Nah, di mana tadi ada kata terhadap. Koordinat titik A terhadap titik B. Nah, kalau ada kata terhadap, tadi kan terhadap titik B, berarti titik B adalah acuan yang harus kita lihat. Berarti, nah dari sini titik acuannya itu titik 5,5 atau titik B. Nah, jadi kita lihat dari titik B, di mana di sini titik B-nya kita lihat di X-nya dulu adalah 5. Dan kita lihat titik A, X-nya adalah negatif 4. Jadi kita hitung dari 5 ke negatif 4. Nah, dari 5 ke negatif 4 itu ada berapa? Kita hitung aja misalkan berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti titik B untuk nilai X-nya 9 langkah ke kiri dari titik A. Kalau ke kiri untuk sumbu X berarti negatif. Nah, negatif 9. Tadi kan 9 langkah ke kiri. Kemudian kita lihat yang Y. Untuk titik B, Y-nya itu adalah di 5. Kemudian untuk titik A, Y-nya 3. Nah, kita hitung. Ingat titik acuannya titik B, berarti dari Y-nya 5 dulu ke Y-nya 3. Kita hitung berapa langkah? 1, 2. Nah, 2 langkah berarti. Kemana? Ke bawah. Karena kan kita lihat titik acuannya dari titik B dulu di 5. Berarti 2 langkah ke bawah. Untuk Y-nya, kalau ke bawah adalah negatif. Nah, jadi koordinatnya Y-nya negatif 2, karena tadi 2 langkah ke bawah. Nah, jadi koordinat titik A negatif 4,3 terhadap titik B 5,5 adalah A aksen. Nah, misalkan titiknya jadi A aksen. Untuk yang titik terhadap B tadi negatif 9, negatif 5. Karena pergeserannya tadi dari titik B ke titik A itu 9 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Berarti negatif 9, negatif 2. Nah, oke, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya yang ditanya tadi posisi koordinat titik C terhadap titik D. Nah, terhadap titik D. Berarti titik acuannya adalah titik D atau koordinatnya adalah negatif 5, negatif 6. Negatif 5, negatif 6. Kita lihat ini adalah titik acuannya, titik D. Berarti ke titik C. Nah, perlu diingat tadi
Kalau ada kata terhadap, setelah kata terhadap, titiknya yang menjadi titik acuan. Nah, jadi titik acuannya adalah titik D. Kita lihat nilai X, nilai koordinat X dari titik D adalah negatif 5. Berarti di sini negatif 5. Dan untuk C, X-nya adalah 4. Nah, kita lihat pergeserannya dari negatif 5 ke 4 ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tunggu. Keterusan, kita hapus dulu. Nah, kita hitung berapa langkah tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, 9-nya arah mana? Arah kanan. Maka nilai X-nya adalah positif 9. Nah, positif 9. Kemudian kita lihat titik D, nilai Y-nya adalah negatif 6. Negatif 6. Dan titik C nilainya adalah 0. Nah, karena titik C berada pada 0 di sumbu Y di sini. Berarti kita lihat, kita hitung ada berapa langkah nih jaraknya dari titik D. Karena titik D tadi titik acuannya. 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu, 5, 6. Nah, ke titik 0. Dari titik negatif 6 ke titik 0 itu 6 langkah ke atas. Berarti nilai Y-nya adalah 6, positif 6. Untuk C aksennya atau titik C-nya jika dilihat terhadap titik D, negatif 5, negatif 6. Nah, jadi koordinat titik C 4,0 terhadap titik D, negatif 5, negatif 6 adalah C aksen 9,6. Nah, di mana tadi posisinya adalah posisi titik D terhadap titik C, posisi titik C terhadap titik D adalah 9 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Nah, itu tadi penjelasan untuk posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, di sini ada tips untuk menghitung, untuk menentukan koordinat titik suatu titik terhadap titik tertentu, di mana di sini dengan rumus jika diketahui titik A, XA, YA dan titik B, XB, YB, maka posisi atau koordinat titik A terhadap titik B adalah A aksen XA kurang XB, YA kurang YB. Di mana di sini koordinat titik A-nya adalah negatif 4,3 dan titik B 5,5. Nah, ini kita jawab menyelesaikan contoh tadi dengan rumus yang di atas ini. Nah, yang pertama tadi ditanyakan koordinat titik A negatif 4,3 terhadap titik B 5,5 adalah, nah, berarti A aksen untuk tadi kan XA kurang XB. Di sini XA-nya atau koordinat X-nya pada titik A adalah negatif 4. Kemudian untuk B, X-nya adalah 5. Maka kita kurangkan negatif 4 kurang 5. Negatif 4 kurang 5 adalah negatif 9. Nah, kemudian untuk Y-nya adalah YA kurang YB. Untuk titik koordinat Y dari titik A adalah 3 dan titik B adalah 5. Maka kita kurangkan saja 3 kurang 5 adalah negatif 2. Nah, kita koreksi untuk jawaban nomor 1, titiknya menjadi koordinat titiknya menjadi negatif 9, negatif 2. Kita lihat dari yang sebelumnya. Nah, jawabannya adalah negatif 9, negatif 2 sama. Nah, ini dengan bantuan koordinat kartesius, sedangkan ini dengan bantuan rumusnya.
Dimana kita lihat nomor 2 tadi caranya juga sama, koordinat titik C terhadap titik D, berarti koordinat titik C-nya dikurang dengan koordinat titik D. Nah, untuk X-nya yang C adalah 4, yang D adalah negatif 5. Jadi untuk koordinat X-nya untuk C-aksen 4 dikurang negatif 5. 4 kurang negatif 5 berarti 4 tambah 5 hasilnya 9. Dan untuk Y-nya di C-nya 0, di D-nya negatif 6 berarti 0 dikurang negatif 6 berarti menjadi positif 6. Titiknya menjadi C-aksen 9,6. Dan itu sama dengan jawaban tadi yang menggunakan koordinat kartesius. Nah, ini lebih gampangnya dengan tips rumus ini. Oke. Nah, berarti dengan selesainya tadi selesai juga pembelajaran kita tentang koordinat kartesius, di mana dari bagian 1 kita sudah mempelajari tentang sistem koordinat, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal 0,0, dan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, semoga pembelajaran kita baik di bagian 1 dan 2 dapat kalian pahami. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Semoga selalu diberi semangat untuk belajar dan diberi pemahaman yang baik. Dari saya, Salah Hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.